Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwati a'azanallahu iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus. Di dalam pasal yang keempat, yaitu tentang hakikat dari ibadah, pengertian dan rukun-rukunnya, macam-macamnya. Kemarin kita sudah sampai sebagian dari bab yang pertama, yaitu tentang makanatul ibadah fil Islam, kedudukan ibadah di dalam Islam. Dan terakhir kita sampai pada nukilan beliau dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan wali-wali Allah, bahwasanya siapa yang memusuhi wali-wali Allah maka Allah akan memeranginya. Dan wali-wali Allah adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka Ta'ala dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan, dan juga dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah sebagai bentuk tambahan. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum. Kemudian di sini beliau penulis membawakan hadis kembali menjelaskan tentang kedudukan dan keagungan ibadah. Beliau membawakan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Arba'in beliau. Hadis yang ke-29 di dalam Arba'in An-Nawawiyah. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku kata Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Kata Mu'adz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku dengan suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Ini pertanyaan Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh wahai Mu'adz, engkau telah menanyakan sesuatu perkara yang besar. Laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau telah menanyakan tentang suatu perkara yang besar. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Dan sesungguhnya perkara tersebut, perkara yang besar tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, layasirun, sungguh merupakan perkara yang mudah, 'ala man yassarahu Allah alaihi, bagi siapa saja yang Allah mudahkan atasnya. Walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perkara yang besar, perkara yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga
dan menjauhkan dari neraka. Sesuatu yang besar, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh itu perkara yang mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan atasnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara-perkara tersebut. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan apapun. Ini yang pertama, itu ibadah. Menunjukkan tentang kedudukan ibadah yang agung di dalam Islam. Ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'a, dan engkau tidak menyekutukannya dengan apapun. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau berhaji ke Baitullah. Nabi sebutkan arkanul Islam, rukun-rukun Islam, fondasi Islam seseorang. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Mu'ad pintu-pintu kebaikan? Ya, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah. Kata Nabi, as-saum junnah. Puasa itu akan menjadi perisai, menjadi tameng. Junnah itu tameng, sesuatu yang menghalangi atau membatasi seseorang, menjaga seseorang. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah itu akan memadamkan kesalahan-kesalahan. Kama yutfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Wa salatul rajul fi jawfil lail, dan juga salatnya seseorang di tengah malam. Tsumma tala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Hatta balagha ya'lamun, sampai ya kalimat ya'lamun. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa 'amudihi wa dhirwati sanami. Maukah aku kabarkan kepadamu wahai Mu'ad bi ra'sil amr, dengan pokoknya perkara dan tiangnya dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Kata Mu'ad, tentu wahai Rasulullah. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'sul amri al-Islam. Pokok urusan adalah Islam. Wa amuduhus salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzurwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya, bagian tertingginya adalah al-jihad, berperang di jalan Allah. Tsumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbiruka bi milaki dzalika kullih. Maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang mencukupkan itu semua, perkara yang bisa mencukupkan itu semua? Faqultu bala ya Rasulullah, maka aku katakan, kata Mu'ad, tentu wahai Rasulullah. Fa akhadha bi lisanih, maka Nabi memegang lisannya. Nabi menunjukkan, mengisyaratkan kepada lisan beliau. Wa qala, dan Nabi mengatakan, kuffa alaika hadha, jaga ini atasmu, wajib bagimu terus menjaga lisan, menjaga lisan. Qultu, kata Mu'ad, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi,
Apakah kita akan dihukum dikarenakan apa yang kita ucapkan? Faqal, maka Nabi mengatakan, thaqilatka ummuk, sungguh engkau telah kehilangan ibumu. Ini maksudnya ungkapan celaka kamu. Ya. Hendaklah kamu perhatikan apa yang akan disampaikan nanti. Wa hal yakubbun nasu ala wujuhihim, bukankah manusia diseret di atas wajah-wajah mereka? Aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena apa yang dilakukan oleh lisan-lisan mereka. Ikhwani wa akhwati azanallah yakum, ini hadis yang beliau bawakan menjelaskan tentang kedudukan ibadah di dalam pembahasan pasal ini. Dan untuk mendapatkan syarah atau penjelasan hadis ini, insyaallah kita akan bacakan penjelasan syarah hadis arba'in ini dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab beliau ketika beliau menjelaskan hadis yang ke-29 di dalam hadis arba'in An-Nawawiyah. Karena hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam arba'in beliau. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini, humamus sahabah radhiyallahu anhum 'aliyah, bahwasanya himmah, cita-cita para sahabat itu tinggi. Motivasi hidupnya para sahabat itu tinggi. Cita-cita mereka, himmah apa yang senantiasa menjadi pemikiran mereka, yang menjadi kepentingan utama dalam hidup mereka, itu perkara yang tinggi, bukan perkara-perkara rendah sebagaimana keadaan kita sekarang ini. Falam yakul akhbirni bi'amalin aksibu fihi al-ashrata 20 aw 30 aw ma ashbaha dhalik. Di sini Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dengannya aku akan mendapatkan sekian dinar dan seterusnya. Mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia sekian dan sekian, tidak. Ya. Tetapi Mu'adz bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan nanti di akhirat, bukan kebaikan-kebaikan dunia. Ini menunjukkan, kata Syekh Utsaimin, bahwasanya ini adalah himmatun 'aliyah, cita-cita yang tinggi, motivasi hidup yang tinggi. Dan semestinya demikianlah seorang muslim. Ketika mereka meneladani generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Inilah himmah mereka, inilah kepentingan utama di dalam hidup mereka. Bagaimana mereka Allah masukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Makanya di sini Mu'adz bin Jabal mengatakan, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Ayyakunu sababan lidukhulil jannati wal bu'di 'anil nar. Maksudnya suatu amalan yang dengan sebab tersebut, dengan amalan tersebut menjadi wasilah Allah masukkan dia ke dalam surganya, Allah jauhkan dia dari api neraka. Sudah bisa? Sudah masuk waktu isya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya dengan perkara ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau menanyakan sebuah perkara yang besar. Ya. Perkara yang itu bukan perkara yang ringan. Yang dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul
yang dengan sebab perkara tersebutlah Allah turunkan kitab-kitabnya. Bagaimana agar manusia selamat masuk ke dalam surga Allah, diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah perkara yang besar. Hadhiyal hayah. Inilah hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang hakiki yang menjadi cita-cita seorang mukmin, cita-cita tertinggi di dalam kehidupannya. Antadkhulal jannata wa tabta'ida 'anil nar. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga Allah dan dia dijauhkan dari api neraka. Hadza huwal fawz wal falah. Inilah hakikat al-fawz, kemenangan, wal falah dan keberuntungan yang sejati. Kesuksesan seorang muslim yang sebenar-benarnya. Ya. Inilah hakikat kesuksesan hidup yang sesungguhnya. Itu dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Jadi kalau kita ingin memahami siapa orang yang sukses di dalam kehidupannya, orang yang sukses adalah orang yang Allah selamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Apa dalilnya? Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 185 yang sering kita dengarkan ayat ini. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan hanyalah sesungguhnya akan disempurnakanlah balasan mereka nanti di hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan apa setelah itu? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah meraih kesuksesan, meraih keberuntungan. Fauzun, kemenangan. Dan inilah yang ditanyakan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Walihada wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu 'azim. Karena ini merupakan hakikat kehidupan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sejatinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mensifati bahwasanya ini perkara yang azim. Laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh wahai Mu'adz, engkau telah menanyakan tentang perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Walakinil hamdulillah, akan tetapi segala puji milik Allah. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaih. Sesungguhnya perkara ini walaupun ini perkara yang berat, perkara yang besar, bukan perkara yang ringan, tetapi itu menjadi sesuatu yang mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Insyaallah kita lanjutkan pada adzan. Ya, kita lanjutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta 'an 'azimin. Sungguh engkau telah menanyakan tentang sebuah perkara yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaih. Dan sesungguhnya itu adalah perkara yang mudah bagi siapa saja Allah mudahkan atasnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan di dalam perkara-perkara tersebut. Kata Syaikhul Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ad-din al-Islam mabniyun 'ala al-yusr. Sesungguhnya agama Islam ini dibangun di atas kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Di dalam surah Al-Baqarah 185 Allah berfirman yang artinya Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesukaran bagi kalian.
Dan agama ini dibangun di atas kelapangan, bukan perkara-perkara yang mempersempit atau menyusahkan seseorang. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika mengutus para sahabatnya untuk berjihad, beliau memberikan pesan kepada mereka, yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah jangan kalian bersusah. Basyiru wa la tunaffiru, berilah kabar gembira, jangan membuat manusia lari. Fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan tidaklah kalian diutus untuk mempersusah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, inna hadzal dinu yusrun, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Walan yushadud dina ahadun illa ghalabah, dan tidak ada seorang pun yang mempersusah, mempersukar agamanya, melainkan dia pasti akan dikalahkan. Artinya dia tidak akan istiqomah di atas agamanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan secara umum terkait dengan perkara yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah dan menjauhkan dari neraka Allah, bahwasanya itu adalah perkara-perkara yang besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merinci bentuk-bentuk perkara tersebut yang ditanyakan oleh sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah bermakna tadallul lahu bil ibadah hubban wa ta'ziman. Hendaklah engkau merendahkan dirimu kepadanya dengan ibadah yang diiringi dengan kecintaan dan pengagungan. Ini makna ibadah, artinya at-tadallul, merendahkan diri dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, la tusyriku bihi syai'a, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ay syai'un yakunu, apapun dia keadaannya, hatta al-anbiya, meskipun sekalipun para nabi, sekalipun mereka para nabi, tidak boleh kita menyekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan bagi Allah di dalam ibadah meskipun mereka para nabi. Balil anbiya ma ja'u illa limuharabati syirk. Bahkan para nabi tidaklah Allah utus mereka, Allah datangkan para nabi melainkan untuk memerangi kesyirikan. Maka bagaimana mungkin kita menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah? Karena mereka Allah utus, Allah datangkan kepada kita untuk memerangi kesyirikan. Fala tusyriku bihi syai'a, maka janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, la malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan, baik itu malaikat yang Allah dekatkan maupun nabi yang diutus. Wal ibadah laha syurutun, dan ibadah ini memiliki syarat-syaratnya yang nanti akan beliau jelaskan di dalam bagian faidah hadis ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Hadhi arkanul Islam al-khamsah. Ini adalah rukun Islam yang 5. Sudah dijelaskan sebelumnya di kitabnya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ibadah, perintah untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, kemudian Nabi
disebutkan tentang rukun-rukun Islam, pondasi-pondasi keislaman, kemudian Nabi mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepadamu perkara-perkara kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Kata abwab di sini bisa diartikan pintu, bisa diartikan perkara-perkara. Maka Mu'adz pun mengatakan, bala, tentu wahai Rasulullah, ya. Tentu wahai Rasulullah. Nabi mengatakan as-shaumu junnah. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan tentang puasa. As-shaumu junnah, bahwasanya puasa itu menjadi junnah, menjadi tameng atau perisai, ya. Ay mani'un yamna'u sahibahu fid dunya wa yamna'u sahibahu fil akhirah. Bahwasanya puasa itu menjadi mani, menjadi penghalang yang akan menghalangi pelakunya, orang yang melakukannya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amma fid dunya fa innahu yamna'u sahibahu min tanawul syahwat al-mamnu'a fi shaum. Adapun di dunia, maka puasa dikatakan oleh Nabi junnah, menjadi tameng yang akan menghalangi pelakunya dari perkara-perkara yang itu menjadi larangan-larangan orang yang berpuasa, ya, dari, ya, asyahwat al-mamnu'ah, syahwat yang terlarang, ya, yang tidak diperbolehkan dilakukan orang yang berpuasa. Walihada yunha shaim an yuqabila man i'tada alaihi bimithli ma i'tada alaihi. Karena itulah orang yang berpuasa tidak diperbolehkan dia membalas orang-orang yang berbuat zalim kepadanya dengan perkara yang semisalnya. Akan tetapi dikatakan aku orang yang berpuasa. Hatta innahu idza sabahu ahadun aw syatamahu yaqulu inni shaim. Sampai pun ketika ada seseorang yang mencacinya atau mencelanya, maka dia diperintahkan untuk mengatakan inni shaim, aku orang yang sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu akan menjadi tameng bagi seorang, bagi pelakunya, dari perkara-perkara yang tidak diperbolehkan di dalam kehidupan dunia ini. Wa amma fil akhirah, adapun puasa dikatakan junnah, menjadi tameng bagi pelakunya nanti di akhirat, ai junnatun minan nar. Puasa menjadi junnah, menjadi tameng di akhirat, maksudnya kata beliau, puasa akan menjadi tameng, perisai yang menghalangi seseorang dari api neraka. Di puasa yang dikerjakan seorang hamba itu akan menjadi tameng, perisai dia yang menjaga dia dari api neraka. Yuqika minan nar yaumal qiyamah. Puasa akan menjagamu dari api neraka nanti di hari kiamat. Ini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnah. Puasa ini akan menjadi tameng, ya. Yang makna tameng di dunia artinya menghalangi dia dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Adapun makna menjadi tameng di akhirat akan menjadi tameng yang menjaga dia dari api neraka. Kemudian Nabi mengatakan was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sebagaimana air memadamkan api. Jadi maksud kesalahan-kesalahan di sini adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Kama tudfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana api sebagaimana air dapat memadamkan api. Wassalatul rajul fi jawfil lail, demikian juga salatnya seseorang di tengah malam. Maksudnya kata beliau, salatnya seseorang di tengah malam itu juga bisa memadamkan kesalahan-kesalahan sebagaimana sedekah. Karena kalimat as-shalah ini atofnya disandarkan kepada sedekah. Maksudnya bahwasanya salatnya seseorang di tengah malam itu juga bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan.
Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanami. Maukah aku sebutkan, kabarkan kepadamu sesuatu menjadi pokok perkara, sesuatu yang menjadi tiangnya dan puncak ketinggiannya. Nabi menyebutkan ada 3 perkara. Kemudian Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, ra'sul amri al-Islam. Pokok urusan seseorang, perkara yang menjadi pokok urusan kehidupan seseorang adalah al-Islam. Amrul insan alladhi min ajli khuliqa ra'suhu al-Islam, ay an yaslama lillahi ta'ala zahiran wa batinan biqalbihi wa jawarihi. Kata beliau, urusan yang paling utama seseorang, yang mana Allah tidaklah menciptakan dia melainkan karena urusan tersebut, yaitu al-Islam. Maksudnya apa? Al-Islam sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. An yaslama lillahi taala. Maksud Islam di sini, seseorang hendaklah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin, bi qalbihi wa jawarihi, dengan hati dan dengan seluruh anggota badannya. Inilah pokok perkara seseorang, ya, perkara yang menjadi, ya, fondasi, ya, urusan yang paling utama bagi seseorang, bagaimana dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amuduhu as-salah, dan tiang penyangganya adalah salat. Amudul Islam as-salawat. Maksudnya perkara yang menyangga bangunan Islam seseorang adalah salat. Yang dimaksud di sini adalah salat wajib 5 waktu. Ya. Dan salat ini merupakan ibadah yang sangat agung dan amalan yang pokok di dalam agama kita. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan, sifatkan salat seperti amud, sebagai tiang, seperti tiang yang menopang sebuah bangunan. Sebagaimana sebuah bangunan ketika tiang-tiang penopangnya ini rusak, ini roboh, ini hancur, maka bangunan tersebut pun akan hancur, akan rusak. Maka demikian juga ibadah sholat seseorang. Apabila sholat seseorang rusak, maka bangunan Islam dia akan rusak. Karena Nabi sifati sholat ini dengan amud, dengan tiang yang menyangga, yang mengokohkan suatu bangunan. Wa amudul khamiyah ma taqumu alaihi wa idza uzila saqat. Ya, tiang suatu bangunan adalah sesuatu yang menegakkannya. Ketika dia hilang, maka bangunan akan roboh, akan hancur. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengancam keras bagi siapa saja yang meninggalkan ibadah salat. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya pemisah antara keislaman dan kekufuran adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya dia telah kufur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa dhirwatus sanami al-jihad fisabilillah. Dan puncaknya, ya, bagian tertingginya adalah berjihad di jalan Allah. Dzukirul jihadu annahu dzirwatus sanam. Disebutkan di sini bahwa jihad adalah puncak ketinggian, puncak yang paling tinggi, ya. Li'anna dzirwa a'la syai', karena kata al-dzirwa ini adalah bagian yang tertinggi dari sesuatu, ya. Wal jihad ya'lu al-islam wa bil jihad ya'lu al-islam, dan dengan jihad, dengan sebab jihad, Islam akan menjadi tinggi. Dengan sebab jihad, maka dinul Islam akan menjadi tinggi. Faja'alahu dzirwata sanamil amr. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan jihad ini menjadi puncak ketinggian urusan seorang muslim. Ya. Wa qalu al-jihad ya'ni fi sabilillah azza wa jalla.
Dan ucapan Nabi al-jihad maksudnya di sini adalah berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa qad su'ila wal jihadu fi sabilillah bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam atamma bayan, terkait masalah jihad di jalan Allah. Karena tidak sedikit seorang yang terfitnah dengan masalah jihad ini. Maka kata Syekh Utsaimin terkait dengan masalah jihad ini, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Faqad su'ila 'anil rajuli yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu syuja'atan wa yuqatilu yura makanahu ayu dzalika fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang dia terbunuh karena perasaan untuk membela kaumnya, atau dia terbunuh karena untuk menunjukkan keberanian, atau dia terbunuh karena ingin mendapatkan kedudukan, kehormatan di tengah-tengah kaumnya. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antara hal tersebut yang termasuk jihad di jalan Allah? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berperang, berjihad, tujuannya agar kalimat Allah hiyal ulya, dialah yang paling tinggi, untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan din Islam, fa huwa fi sabilillah, maka dialah orang yang telah berjihad di jalan Allah. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam lam yajib 'ani thalathati allati su'ila anha. Nabi tidak menjawab tentang motivasi-motivasi yang disebutkan tadi. Orang yang berjihad karena ingin membela kaumnya, atau berjihad karena ingin menunjukkan keberaniannya, kegagahannya, atau berjihad karena ingin mendapatkan kehormatan di tengah-tengah manusia. Nabi tidak sebutkan itu semua, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang berjihad tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bi milaki dzalika kulli, maukah aku kabarkan perkara yang bisa menandingi itu semua? Ya. Milaku syai' ma yamliku bihi. Ya. Maksudnya yang bisa menguasai itu semuanya. Qultu bala ya Rasulullah, kata Mu'ad, tentu wahai Rasulullah. Ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang menjadi pokok keislaman seseorang, tiangnya dan puncak ketiga Islam seseorang, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang besar yang juga tidak bukan perkara yang mudah, yang itu bisa menguasai itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, fa akhadha bi lisani wa qala, Nabi memegang lisannya dan Nabi mengatakan, kuffa 'alaika hadza, jaga ini. Wajib bagimu untuk menjaga hal ini, untuk menjaga lisan. Ini menunjukkan bahwasanya menjaga lisan ini bukan perkara yang ringan. Ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi lisani nafsi. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lisan beliau. Nabi memegang lisan beliau, kemudian Nabi mengatakan kepada Mu'ad, jaga ini wahai Mu'ad. Wajib bagimu untuk menjaga ini, menjaga lisan. Aila tutliquhu fil qila wal qal, maksudnya janganlah engkau lepaskan lisanmu untuk mengikuti ucapan-ucapan qila wa qala, ucapan-ucapan yang belum jelas asal usulnya, belum jelas sumbernya dan seterusnya. Jangan dilepaskan lisan, ya, untuk mengikuti ucapan-ucapan yang demikian. Wa qad taqaddama qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan telah lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang beliau sebutkan sebelumnya, di dalam hadis arba'in ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik, atau kalau tidak mampu diam. Kalau tidak mampu diam.
fala tatakallam illa bi khair, maka janganlah kamu mengucapkan kecuali kebaikan. Qauluhu qultu ya Nabi Allah. Kemudian ucapan Mu'ad, aku berkata wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan diazab, akan diberikan hukuman disebabkan ucapan yang kita ucapkan? Maksudnya a'innal mu'akhiduna bima natakallamu bihi, apakah kami akan diberikan hukuman disebabkan ucapan yang kami ucapkan? Di sini bukan berarti Mu'ad menyangka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Mu'ad merasa takjub, merasa terheran bagaimana seseorang bisa mendapatkan azab Allah hanya karena ucapannya, hanya karena ucapannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thaqilatka ummaka ya Mu'ad." Celaka wahai Mu'ad. Celaka kamu wahai Mu'ad. Hadil kalimah, ucapan ini, "Thaqilatka ummuka ya Mu'ad." Kalau diartikan secara letterlek, secara bahasa, kamu kehilangan ibumu wahai Mu'ad. Ini bukan doa, ya. Kata beliau, hadil kalimah yaqulu al-Arab lil ighra wal hathi wa la yuqsaduna bi al-ma'na al-zahir. Ucapan-ucapan seperti ini, celaka kamu wahai Mu'ad, semoga kamu kehilangan ibumu wahai Mu'ad, dan seterusnya. Ucapan-ucapan ini biasa diucapkan oleh orang Arab, dan karena Nabi orang Arab, dan ini kebiasaan mereka, ya. Ada mereka, ini biasa diucapkan oleh orang-orang Arab lil ighra wal hathi, agar orang yang diajak bicara itu punya perhatian, ya. Maksudnya, ya, hendaklah kamu perhatikan baik-baik, ya. Dan ada anjuran untuk memperhatikan ucapan dari lawan bicaranya. Wala yuqsaduna biha al-ma'na zahir, dan ini tidak dimaksudkan makna zahirnya. Bukan berarti Nabi mendoakan kecelakaan kepada ibunya Mu'ad, bukan. Ya, dan orang-orang sudah paham karena ini bahasa-bahasa mereka. Maksudnya, hendaklah kamu perhatikan baik-baik, ya, apa yang nanti akan diucapkan. Al-maqsud biha al-hathu wal ighra. Ya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yaqubun nas fin nari ala wujuhim. Bukankah manusia, ya, diseret di atas wajah-wajah mereka ke neraka, ya. Au ala manakhirihim illa hasaidul alsinatihim, melainkan karena disebabkan lisan-lisan mereka. Ay ma yahsuduna bi alsinatihim min al-aqwal, maksudnya disebabkan apa yang dihasilkan oleh lisan-lisan mereka. Lama qala hadzal kalam iqtana'a Mu'adz radhiyallahu anhu wa 'arafa anna milakal amri kuful lisan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini, dari sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu memahami bahwasanya perkara yang bisa menguasai atau bisa menendangi perkara-perkara itu semua adalah menjaga lisan. Li'anna lisan qad yaquluhu syirk wa qad yaqulul kufr wa qad yaqulul fahsya fa huwa laysa lahu haddun. Karena lisan ini, ya, terkadang seorang mengucapkan ucapan-ucapan kesyirikan, ucapan-ucapan kekufuran, ucapan-ucapan yang mengandung perbuatan-perbuatan maksiat, ya, fa huwa laysa lahu haddun, dan lisan ini tidak ada batasnya. Artinya seseorang bisa terjatuh disebabkan karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Ikhwani wa akhwati azanullah yakum, ini beberapa penjelasan dari makna-makna hadis yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Kemudian untuk menutup melengkapi pembahasan terkait hadis ini, di sini ada beberapa faidah-faidah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, dan kita bacakan sekilas dari faidah-faidah tersebut karena terbatasnya waktu. Yang pertama dari hadis tadi,
Faidah yang disampaikan oleh beliau dari hadis tadi, yang pertama, hirsus sahabah radhiyallahu anhum 'anil ilmi. Hadis tadi menunjukkan tentang semangatnya sahabat di dalam menimba ilmu dari Rasulullah. Ya. Walihada yaktsuru minhum su'alun nabi 'anil ilmi. Karena itulah kita dapatkan banyak mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat orang-orang yang punya semangat di dalam belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faidah yang kedua, uluwi himmati Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu haitsu lam yas'al an umuri dunya bal an umuril akhirah. Di sini menunjukkan tingginya cita-cita hidupnya Mu'adz bin Jabal. Ketinggian cita-cita Mu'adz bin Jabal di dalam hidupnya. Tujuan hidupnya, di mana Mu'adz tidak bertanya tentang urusan-urusan dunia, tetapi bertanya tentang urusan-urusan akhiratnya, kebaikan-kebaikan akhiratnya. Ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang punya ketinggian di dalam cita-cita hidupnya. Bukan urusan-urusan dunia yang senantiasa mereka pikirkan jadi pokok utama pembahasan mereka, tetapi bagaimana mereka bisa selamat di dalam kehidupan akhiratnya. Kemudian di antara faedah berikutnya, isbatul jannati wan nar, menetapkan adanya surga dan neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ya apa yang ditanyakan oleh sahabatnya. Berarti di sini ada penetapan tentang surga dan neraka. Kemudian yang berikutnya, yang ini akan kita jadikan pembahasan akhir dalam kesempatan malam hari ini, annal amal yudkhilul jannata wa yubaidu 'anil nar. Bahwasanya amalan seseorang itu bisa menjadi sebab wasilah yang memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan seseorang dari neraka. Ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra 'ala dzalik. Dari mana beliau memberikan faedah ini? Bahwasanya amal bisa menjadi sebab wasilah memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui apa yang ditanyakan oleh sahabat. Karena Mu'adz tadi bertanya apa? Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkanku dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi tidak mengingkari ucapan pertanyaan sahabatnya. Nabi tidak menyangkal pertanyaan Mu'adz. Ya. Maka dari sini kata beliau bahwasanya amal itu bisa menjadi sebab seseorang Allah masukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Wa huna yaqau ish'al. Di sana ada permasalahan yang mungkin sebagian kita mendapatkan kebingungan. Wa huwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, lan yadkhula ahadun al-jannah bi'amalihi. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang tidak akan masuk surga disebabkan karena amalnya. La yadkhulul jannata ahadun la yadkhula ahadun al-jannah bi'amalihi. Tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Seolah-olah antara hadis ini dan hadis Mu'adz bertolak belakang. Hadis Mu'adz tadi gimana? Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amalan yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar, yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Di kesempatan yang lain Nabi mengatakan seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, demikian juga Anda wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, wala ana, demikian juga aku. Illa anta ghammadani Allah bi rahmatih, hanya saja Allah memberikan kepadaku rahmatnya. Fa kaifa yujma'u baina hadzal hadits wa baina an-nusus al-ukhra ad-dala ala anna al-insan yadkhulul jannah bi 'amalihi. Kata Syaikhul, bagaimana kita mengumpulkan hadis ini, menggabungkan hadis ini, bahwasanya seseorang tidak masuk surga dengan sebab amalnya, dengan nas-nas yang lain, hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran
yang menjelaskan bahwasanya seseorang akan masuk surga dengan amalnya. Kata beliau, ajabal ulama rahimahullah, para ulama rahimahullah mereka menjawab, qalu al-ba' laha ma'nayan. Huruf ba di sini, ini sedikit faedah dalam bahasa. Huruf ba ini memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Ya. Ba di dalam kalimat lan yadkhula ahadun al-jannah bi'amali, ada huruf ba di sini. Yang biasa kita artikan arti apa? Dengan. Seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Ya. Di dalam hadis Mu'adz tadi, ya, akhbirni bi'amalin, khabarkan kepadaku dengan suatu amalan. Ini ada huruf ba. Maka kata beliau, huruf ba ini memiliki dua makna. Taratan takunu lis-sababiyyah wa taratan takunu lil iwad. Terkadang huruf ba maknanya makna as-sababiyah, menjadi sebab. Sababiyah artinya menjadi sebab. Dan terkadang makna huruf ba adalah lil iwad, sebagai makna iwad, pengganti. Untuk lebih jelasnya beliau contohkan di sini agar kita ada gambaran sehingga kita bisa memahami makna hadis tadi. Ya. Misalkan orang Arab mengatakan bi'tu 'alaika hadzal kitab bidirham. Aku menjual kitab ini kepadamu bidirham, dengan 1 dirham. Ya. Aku menjual kitab ini dengan harga 1 dirham. Maka huruf ba di sini dalam bahasa Arab ini maknanya lil iwad, menunjukkan makna ganti. Artinya apa? Kitab ini nilainya sama dengan uang 1 dirham. Ya. Misalkan aku jual kitab ini dengan uang 100.000. Artinya kitab ini nilainya sepadan dengan uang 100.000. Itu nama iwad. Ya. Berarti ba maknanya lil iwad. Ya. Beda makna yang kedua, akramtuka bi ikramika iyaya. Aku memuliakanmu dengan sebab kamu telah memuliakanku. Makna ba yang kedua itu bukan makna iwad sebagai ganti, tetapi maknanya adalah disebabkan. Ya. Kenapa aku memuliakanmu? Aku memuliakanmu disebabkan karena kamu sudah memuliakan aku terlebih dahulu. Ya. Maka di sini ada dua makna huruf ba. Yang pertama makna iwad, menunjukkan ganti, artinya sesuatu yang sepadan. Yang kedua makna as-sababiyah, ya, makna sababiyah yang biasa kita artikan dengan sebab atau disebabkan. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lan yadkhula ahadun al-jannah bi'amalihi, ya, ay ala anna dzalika mu'awadatun. Tidaklah seseorang masuk surga ya dikarenakan amalnya. Maksudnya di sini kata beliau bahwasanya amal itu tidak bisa sebandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makna ba di sini ada lil iwad, menunjukkan ganti. Ya. Bahwasanya seseorang itu tidak Allah masukkan ke dalam surga sebagai bentuk ganti yang sebanding sepadan dengan amal yang dia kerjakan. Li'annahu law arada Allah azza wa jalla an yu'awid al-ibad bi'amalihim wa yujaziyahum lakanat ni'matun wahidah taqdi ala kulli ma amil. Ya. Karena kata beliau, seandainya Allah ingin membalas ya amalan-amalan hamba ya dengan balasannya, maka satu nikmat Allah saja sudah bisa menandingi ya amal-amal hamba, apalagi surga Allah Subhanahu wa taala. Maka surga itu tidak ada bandingannya dengan amal. Ya. Artinya seseorang itu masuk surga bukan ya sebagai balasan yang setimpal dengan amalnya. Surga Allah jauh lebih besar kenikmatannya, tidak sebanding dengan amal yang dia kerjakan.
Kemudian adapun di dalam hadis muat tadi, ya, maka makna ba di sini maknanya sababiyah, bahwa seseorang Allah akan masukkan ke dalam surganya atau Allah jauhkan dari nerakanya, itu di antara salah satu sebab yang Allah jadikan sebab dia masuk surga adalah amal-amal kebaikan yang dia kerjakan. Ini makna bi'amalin ay bisababi amalihi, dengan sebab amal yang dia kerjakan. Adapun hadis tadi, seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya, maksudnya seorang tidaklah Allah masukkan ke dalam surga sebagai bentuk bandingan dari amal yang dia kerjakan. Allah a'lam bishawab. Ikhwani wa akhwati azanallah yakum, ini saja mungkin bisa kami sampaikan di dalam menjelaskan tentang hadis Mu'adz bin Jabal yang menjelaskan tentang kedudukan ibadah di dalam Islam, keagungan ibadah, dan insyaallah beliau akan menyebutkan beberapa hadis-hadis yang lain dan nukilan-nukilan lain yang menjelaskan tentang keagungan kedudukan ibadah, dan kita insyaallah akan lanjutkan pada kesempatan yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.